Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad khatamul anbiya'i wal mursalin. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa salaka ala tariqihi ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima abada. Kitab Allah wa sunnat Rasul. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah aku tinggalkan bersama kamu sekalian dua perkara besar. Jika kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Dua perkara tersebut yakni pertama, Kitabullah Al-Quran, dan keduanya sunnah nabinya, Al-Ahadith Asy-Syarifah atau kama qala. Para pendengar, pengkaji dan pencinta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bukan sekadar dijadikan hamba-Nya, dimasukkan dalam golongan hamba-Nya sebagai pecinta hadis Nabi, tapi juga penyebar hadis Nabi, dan yang tak kalah pentingnya, pengamal hadis Nabi SAW. Mengetahui perkara yang hak adalah sesuatu yang dituntut oleh agama. Dan mengamalkan al-haq yang telah diketahui adalah perkara yang lebih lagi dituntut oleh agama. Belajar untuk mengetahui yang batil adalah usaha yang sangat mulia. Dan meninggalkan perkara yang batil yang telah diketahui, perkara yang tidak boleh tidak, mesti dilakukan oleh kita.
Karena tentu kita tidak mau hanya punya ilmu, segudang ilmu tentang mana yang hak, mana yang batil, tetapi kita tidak mematuhinya. Mungkin ada orang tahu, orang yang dah tahu itu benda yang baik. Dengan dalil-dalilnya, ayat-ayatnya, uraian dan kupasannya yang sangat meyakinkan. Tapi mungkin sahaja dia tidak melakukannya. Sementara ada saudara-saudara kita yang mungkin subhanallah sepanjang hanya tidak berkesempatan belajar seperti kita karena masanya lebih banyak dihabiskan untuk menyara, mencari saraan hidup bagi keluarganya. Ya, katalah orang susah. Mungkin jika kita tanya mereka tentang apa yang kita ketahui, yang batil, yang hak, beserta dalil-dalilnya, mereka mungkin tidak tahu atau banyak yang tak tahu. Dari segi ilmunya mungkin kurang. Tapi boleh jadi ada yang mereka telah beramal. Dia telah melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang disuruh Nabi, walaupun mereka tidak tahu akan hadisnya. Mereka telah meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Nabi, walaupun mereka belum tahu hadis yang melarangnya. Saya fikir mereka lebih bertuah. Mereka telah mampu bersabar, walaupun mungkin belum tahu dalil sabar. Mereka sudah lama, sudah tidak pernah menipu dalam hidupnya. Walaupun mungkin kalau ditanya, tolong tunjukkan hadis larangan menipu. Tak tahu. Kalau kita sampaikan pun mungkin dia, saya tak pernah dengar ini. Coba mana yang lebih bertuah, beruntung? Yang tahu hadis tentang larangan menipu, larangan berbohong, larangan mengutuk, larangan melaknat, khianat, tapi tidak meninggalkannya. Ataupun B, yang tak pernah melaknat, tak pernah mengutuk, suka memaafkan, walaupun dia tidak mengetahui dalil-dalilnya. Coba cara berpikir sederhana ini kita camkan betul. Agak-agaklah. Siapa yang lebih bertuah? A atau B? Ya, mungkin bagi A, saya yang lebih tua, saya lebih hebat sebab saya tahu. Ilmu saya banyak. Saya bukan hanya tahu, pun boleh menjelaskan, dalilnya pun saya tahu. Bahkan status dalil saya tahu. Mungkin boleh jawab begitu. Dikata, ialah, tapi masalahnya awak baru tahu tapi awak tak buat. Saya dah buat apa yang disuruh Nabi walaupun saya tak tahu hadisnya. Walaupun kedua-duanya mungkin ada kekurangan. Satu, ada ilmu yang tidak diamalkan. Itu jelas salah. Satu, ada amalan, tapi sudah sesuai dengan ilmu yang benar. Ya, itu sudah betul, walaupun masih ada kekurangan. Alangkah cantiknya, kalau dia ada ilmu yang benar, dan diamalkan secara benar.
Karena doa yang diajar kepada kita pun, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah ya Allah kepada diri ini bahwa yang benar itu benar. Itu maknanya ingin kita mau, kita minta tambahan ilmu. Tunjukkan ya Allah yang benar itu benar. Warzuqni tiba'ah. Ya Allah, berilah kami rezeki, mana beri kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran. Itu beramal. Mudah-mudahan, itu saya kata tadi. Beruntung bila kita dikategorikan dalam kumpulan pecinta-pecinta sunnah. Lebih beruntung lagi kita menjadi penyebar-penyebar sunnah. Dan sangat amat sangat paling beruntung jika kita juga dikategorikan oleh sebagai pengamal sunnah. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk mencapainya. Jemaah sekalian, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita tentang hadis masawiul akhlak. Hadis-hadis yang berkaitan dengan budi pekerti, akhlak yang tercela, yang wajib kita tinggalkan. Bukan sunat yang wajib ditinggalkan. Karena ini akhlak yang tercela. As-sifatul madhmumah. Sifat akhlak yang tercela. Wajib ditinggalkan. Kita wajib bertakhalli daripadanya. Mengosongkan diri, hati daripadanya. Dan masalah ini semua ini kaitannya dengan hati. Misalnya. Orang tak tahu, orang tak nampak. Kalau orang melanggar larangan Allah, katakanlah minum arak, kemudian dia minum arak, ramai orang tahu, ramai orang apa orang tu buat maksiat tu. Dia minum arak tu dilarang, haram. Ramai orang nampak, kita pun tahu ada orang melihat. Kita pun tahu bahwa ada orang tahu yang kita buat maksiat. Kan ini maksiat saya coba kalau maksiat itu. Dosa itu yang berupa sifat-sifat yang madhmumah itu ada dalam diri. Dan jemaah sekalian bezanya. Satu di antara bezanya. Kalau orang sekalian melanggar larangan Allah, katalah minum arak. Sekali itu saja dah. Tak ada kan orang tengguk arak selama 24 jam non-stop. Sekali itu saja kan. Dan dia tidak lagi dihukum minum arak ketika dia sudah tidur. Sekali. Tapi coba kalau orang punya sifat dalam hati. Contoh yang Nabi nyatakan dalam hadis terakhir yang kita pelajari, yakni hadis yang ke-1531. Yang itu semuanya yang menggunakan wazan mubalaghah. Fa'alun. Ya, hadis 1531 yang terakhir. La'an, ta'an. Jadi orang yang suka menyakiti orang lain. La'an, melaknat. Itu dah melekat, dah karakter, dah sifatnya dah. Sehingga boleh katakan, karena sifat itu dah melekat dalam hati, masa tidur pun ia bergelar ta'an. Bayangkan. Bukan masa jaga je. Jadi dosa itu melekat.
Saya sering memberikan contoh antara fi'il dan isim fa'il. Antara alladzina kafaru dengan al-kafirun. Orang-orang yang kufur, alladzina yakfaru atau kafaru, orang yang kafir, dan kafirun, orang-orang yang orang kufur. Beza antara menyanyi dan penyanyi. Beza ke serupa? Menyanyi, ya dia sedang menyanyi, kita kata menyanyi lah. Dia sedang makan, kita tak akan kata menyanyi, tak. Dia sedang makan, mana boleh kita kata menyanyi. Tapi kalau kita kata seorang penyanyi, masa makan pun kita boleh, dia sedang makan pun kita boleh kata dia penyanyi. Cuma diturun itu penyanyi, karena sudah melekat, sudah jadi sifat. Itu dosa yang berkaitan dengan sifat yang buruk itu lebih keji ya mas sekalian, daripada dosa-dosa zahiriyah yang mungkin sekali-sekala dia buat. Ya betul, dia meminum arak masa minum. Masa solat kan kita tak kata dia itu peminum. Tapi coba kalau saya peminum, pendengki, pendendam, pelaknat, penipu. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Sebab itulah dalam hadis terakhir yang kita pelajari daripada Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Mas'ud, ya. Riwayat Imam Hakim 1531, ada 4 yang dilarang oleh Nabi SAW, dan Nabi nafikan keimanan seseorang bila mempunyai salah satu pada 4 sifat ini, sama ada dinafikan keimanan secara total ataupun dinafikan kesempurnaan imannya. Walaupun jumhur berpendapat, yakni bukan dinafikan keimanannya secara mutlak, tapi dinafikan kesempurnaan imannya. Jadi tidak sempurna iman. Ada iman tapi tidak sempurna. Bila orang itu punya sifat ta'an, la'an, fahish, dan badhi. Masya Allah. Al-fahish isim fa'il, badhi wazan mubalaghah, ta'an mubalaghah, la'an mubalaghah. So, benar-benar ini adalah amaran. Bahkan melaknat, mengutuk. Jangankan mengutuk sesama muslim, melaknat. Doa yang tidak baik. Pernah kan? Seperti saya katakan, kata lagi, minta maaf ya, sekali dia minta maaf. Itu sekadar, biar contoh, katakanlah secara mukmin. Karena tak setuju, lalu tadi cilaka. Cilaka engkau. Minta maaf, ini contoh. Boleh ke? Semarah, sebesar apapun kemarahannya, lalu doakan orang celaka, atau hilang Allahu Akbar. Apa sajalah kalimat kemalangan kalau dalam bahasa Arab, satu ya, la'anallahu lak, la'natullahi alaih. Jangankan kepada manusia, jangan apalagi kepada seorang muslim, sedangkan kepada binatang pun kita tidak dibenarkan. Ya, melaknati jangankan sesama muslim. Saya bacakan satu hadis jemaah sekalian untuk memperjelas. Sebab saya berpikirlah, bila baca hadis-hadis tentang keburukan akhlak ini, terasa seakan-akan Nabi baru bersabda malam atas minggu lepas. Seakan-akan Nabi baru bersabda minggu lepas. Minta maaf ini bahasa ya sekadar gurau saja. Seakan-akan Nabi baru menyampaikan ini sebelum penamaan calon. Karena begitu penamaan calon bermula kempen di hari ini, Allahu Akbar, bahasa yang digunakan.
Hadis Nabi ini seakan dia sudah macam tak pernah wujud di dalam agama kita Islam yang suci. Saya lagi satu contoh ya. Hadis ini riwayat Muslim daripada Imran bin Husain. Beliau berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, ketika kami, kata Imran bin Husain, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Wa imra'atun minal ansar ala naqatin. Ada seorang perempuan daripada golongan Ansor. Ia berada menunggang di atas kendaraannya, untanya. Dia sedang menunggang untanya. Fadajirat fala'anatha. Tak apa puncanya, tak diketahui dengan pasti. Tiba-tiba unta tersebut, ya penatlah, letih. Mungkin karena sudah lama berjalan ke, berat bebanannya ke, jadi unta jadi letih, penat. Jalannya pun tak selaju lagi. Lambat. Jadi tidak sebagaimana yang diharapkan oleh tuannya, perempuan yang sedang menunggangnya itu. Karena unta itu nampak tak cergas, lemah, letih, penat. Fadajirat. Apalagi perempuan tu mengamuk lah. Fala'anatha. Dilaknat itu unta. Maknanya dikata. Unta itu dikata-kata dengan kataan yang keji. Wallahu alam apa ucapan itu, dilaknat itu. Yang pasti ucapan melaknat, mengutuk unta yang sudah kepenatan itulah. Karena tuannya tak puas hati dengan unta. Fasami'a dzalika Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar. Nabi dengar laknat kutukan perempuan tadi. Sorry. Nabi mendengar, faqala, Nabi merespon. Nabi bersabda, khudhu ma 'alaiha wada'uha fa innaha mal'unah. Ambil semua barang, turunkan semua barang yang ada di belakang unta itu. Unta tadi rupanya bukan sekadar ditunggangi oleh tuannya, tapi juga dijadikan pengangkut barang. Nabi kata, ambil, turunkan. Barang-barang yang ada di belakang unta itu kamu turunkan semua. Da'uha, lepas itu barang-barang kamu sudah turunkan. Kamu yang sedang menunggang itu kamu sudah turun. Kemudian apa? Da'uha. Biarkan unta itu. Lepaskan unta itu. Jangan kacau lagi, jangan ada siapa yang pegang, jangan ada siapa yang menunggangi, jangan ada siapa yang menjadikannya sebagai pembawa bebanan. Fa'inah mal'unah, karena dia sudah dilaknat. Ya Mas Kiran, ini jangan kita pahami bahwa unta tadi menjadi terkutuk karena dikutuk oleh tuannya. Tidak. Nabi lebih memberi pengajaran kepada orang itu. Seakan kerana kamu sudah menganggap unta itu terlaknat, terkutuk, kamu sudah tidak ada hak lagi untuk memanfaatkannya. Kamu sudah tidak ada hak lagi untuk mempekerjakannya. Kamu sudah tidak ada hak lagi untuk menungganginya. Menjadikannya sebagai pembawa untuk membawa bebanan barang bekalan kamu. Biarkan, lepaskan. Dia sudah kamu laknat, cuma kamu lutut. Ya ini bukan mana karena sudah dilaknat lalu unta itu mal'un lalu masuk neraka, bukan ya. Ini sebagai hukuman kepada si perempuan, si tuannya itu. Qala Imran, lalu Imran yang dari hadis ini berkata, ka'anni arahal an tamshi fil nas ya'ridu laha ahadun.
Kata Imran, aku melihat unta itu berkeliaran. Aku lihat sebab itu unta itu dilepaskan dan berkeliaran dengan bebas di tengah-tengah rombongan yang lain. Kan itu rombongan perjalanan nih. Dan tidak ada seorang pun yang mau menangkapnya. Apalagi menungganginya. Apalagi ingin memilikinya untuk dijadikan kendaraan pembawa barang lain. Nabi kata, Nabi suruh, udah turunkan. Kamu turun daripada, jangan kamu tunggangi unta ini, turunkan segala bebanan, lepaskan. Tengok. Saya begitu sekali ya Mas. Baik, kita bayangkan sajalah. Katakanlah. Ada orang peminat kuda. Hari ini katalah peminat kuda. Kuda itu mahal. Ya, paling tidak harga dia 2 juta ringgit. Maklum kuda untuk sukan. Untuk show jumping ke. Untuk apa itu, dressage ke. Mahal. Ya, karena kuda yang dulu mahal tadi ini rupa-rupanya. Tunggangi untuk melakukan show jumping. Asian Games ke, Olimpik ke. Tiba tak mau melompat, langgonya semuanya penghalang itu. Untuk petugas dressage katakanlah tak mau menari-nari jalan sambil melompat. Lalu dimarahi oleh rider dia, dimarahi oleh penunggangnya, dikutuknya, dipukulnya. Katakanlah, di kata-kata yang keji-keji. Karena mungkin penunggangnya, pemiliknya merasa kesal. Dahlah, mahal-mahal. Kos belanjaannya pun tidak murah, rupa-rupanya tak. Katakanlah berlaku hari ini. Dan yang melakukan tadi katalah orang Islam, maklum dia adalah penunggang daripada UAE yang terkenal banyak kuda yang mahal-mahal. Dan tentu orang Muslim. Katalah kita beritahu, Tuan turun sajalah. Tuan turun, jangan lagi tunggangi kuda itu, jangan, lepaskan saya, biarkan saja, biar hidup bebas. Harganya mau tak? Harga itu paling murah tuh, 2 juta. Tapi kalau yang kuda daripada UAE yang kerabat di raja, Masya Allah. Saya pernah dengar ada yang pernah digunakan di Olimpik, harganya 25 juta. Seekor. Tiba-tiba kita suruh lepaskan, mau agaknya? Pasti tak mau kan? Mungkin awak ni apa? Senang cakap. Aku tak tahu harga berapa. 25 juta. Aku dah suruh lepaskan. Aku nak ambil. Dan kata juga orang tu lepaskan kerana mengamalkan hadis Nabi. Ada tak agaknya orang tangkap dan miliki? Ramai. Itulah ya mas sekalian. Tapi tidak bagi para sahabat. Para sahabat ni bila Nabi sudah kata, sudah lepaskan. Kamu tak ada hak. Kamu tidak ada hak untuk memanfaatkan lagi sesuatu makhluk Allah yang kamu sudah laknat. Kamu kehilangan hak untuk memanfaatkannya. Dan sahabat patuh. Tengok. Apa pengajarannya? Betapa beratnya kesalahan dan dosa melaknat, mengutuk. Dan lain sebagainya. Itu mafhumnya. Sekarang ini dia maskan Allahu Akbar. Bukan lembu yang dilaknat. Bukan unta, bukan binatang. Manusia yang dilaknat. Yang dikutuknya. Dan kadang-kadang yang dikutuk itu sesama Muslim. Bila sudah dengar Allahu Akbar hari Jumaat, semuanya pergi masjid. Bila sudah diumumkan tarikh 1 Ramadan jatuh, besok semuanya berpuasa sama. Coba macam mana lagi? Inilah masalahnya bila seseorang itu melihat Islam tidak secara syumul dan adil. Islam tidak dilihat secara syumul dan adil.
Dia hanya dilihat sebagian-sebagian. Melihat bahawa okey, ini membunuh, ini berzina, keji. Ya. Alhamdulillah kita sudah diberi kemampuan oleh Allah melihat perbuatan zina itu perbuatan yang sangat keji. Alhamdulillah. Tapi apakah kita sudah diberi kemampuan oleh Allah melihat bahawa mengutuk sama Islam itu juga perbuatan yang sangat keji, yang juga dosa besar? Ini masalahnya. Subhanallah. Jadi tingkat kebencian kita kepada maksiat yang sama-sama dibenci oleh Islam ini belum sama, belum adil. Kita mampu membenci maksiat ini karena Islam benci, tapi kita belum mampu membenci maksiat yang satunya ini walaupun ia juga dibenci oleh Islam. Kenapa ya? Ini seringkali jemaah sekalian, jadi bila maksiat itu maksiat zahir, mudah kita mengkajinya. Maksiat batin, maksiat akhlak. Apalagi bila ramai orang yang melakukannya. Dan untuk mempertegas lagi tentang dosa, melanggar larangan Nabi dalam hadis ini, la'an ta'an fahish badi. Izinkan saya sampaikan lagi satu hadis. Tadi riwayat Muslim. Hadis ini daripada Abu Darda. Apa yang akan berlaku jika bumi ini, bila atmosfera bumi yang kita tinggal ini penuh dengan pencemaran, kutukan yang keluar daripada mulut kita setiap saat. Mulut kita keluarkan kutukan, laknat, cerca-mencerca keluar. Sehingga atmosfera bumi ini dipenuhi dengan pencemaran, dosa, maksiat, kutukan, cacian, dan sebagainya. Apa yang akan berlaku? Bila musim mengutuk, cerca, mencerca, ejek, mencerca ini sudah menjadi budaya lah. Ini maknanya kan atmosfera bumi kita jadi dah tercemar dah. Tercemar dengan jerebu pun kita sudah bingung. Ini tercemar dengan dosa, laknat, melaknat, kutuk, mengutuk. Apa yang akan berlaku? Mari kita dengarkan satu hadis Nabi. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Hadis ini dirawikan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Nasiruddin Albani. Baginda bersabda, innal 'abda idza la'ana syai'an su'adatil la'natu ila as-sama'. Apabila seseorang hamba melaknat sesuatu, laknat B kutuk C mencerca, menyakiti, dasarnya itulah kutuk, mengutuk, cerca, mencerca. Ya Allah, kadang-kadang bahasa negara ini ngeri ya mas sekalian. Cobalah jamaah kita apa namanya, rasakan betul-betul, amati betul-betul. Maaf ya, sekarang kan masih zaman kempen ya. Zaman kempen. Ya ada 2 hari lagi ya. Ya bukan tidak boleh kan memang itu. Diatur oleh undang-undang mau kempen. Tapi bahasa yang digunakan kan Allahu Akbar ya. Kalau melepaskan zat karbon dioksida tak terkawal, itu pun menakutkan. Kerana bumi kita sudah tidak akan lagi mesra didiami. Yang akan menyebabkan climate change itulah yang sekarang diheboh menjadi perbincangan dunia. Baru semalam habis G20 di Bali, pemimpin
Negara dengan ekonomi besar 20 negara, termasuk kan tajuknya yang ini tentang climate change, perubahan iklim, puncanya ya ini ya salah kita. Lalu macam mana nak mengatasi? Bingung. Sekarang, bagaimana jika atmosfera bumi dipenuhi oleh pencemaran oleh sebab kalimat yang keluar pada mulut kita masing-masing yang berupa la'an, to'an, fahish, badi itu. Ini hadisnya. Apabila seorang hamba sudah melaknat sesama yang lain, cerca mercerca, keji mengkeji, su'adatil la'natu ila sama. Laknat, kutukan, cacaan itu akan naik terbang ke atas. Macam pelepasan karbon dioksida itulah. Naik ke atas. Mencemari atmosfera. Fatughlagu abwabus sama dunaha. Kemudian laknat itu, kemudian tertutup pintu langit. Dinaik ke atas. Pintu langit tertutup. Wah. Macam mana? Dari bumi keluar ke atas, naik terus. Pintu langit tertutup, kata Nabi. Pintu langit yang mana? Wallahu a'lam. Kita percaya saja dahulu. Tertutup. Summa tahbitu ilal ardi, kerana pintu langit tertutup, laknat bingung nak pergi mana. Nak naik ke atas, pintu langit dah tertutup. Akhirnya apa? Thumma tahbitu ilal ard. Kemudian ia turun semula ke bumi. Allahu Akbar. Laknat, kutukan itu rupanya berupa makhluk, macam makhluk je, bukan macam zat karbon dioksida ya. Nampak Nabi naik turun. Tapi nak naik tak boleh. Pintu dah tutup, tak ada ruang. Tak ada laluan. Turun ke bumi. Fatung liwa abu-abu adunaha. Setelah turun ke bumi, nak bumi, pintu yang di bawah pula tertutup. Allahu Akbar walillahil hamd. Nak naik ke atas, pintu di atasnya tertutup. Akhirnya patah balik turun ke bawah, pintu yang bawah tertutup. Laknat bingung, terperangkap di tempat itu. Tsumma ta'khudhu yaminan wa shimalan. Kemudian laknat itu toleh kanan, toleh kiri, tengok kanan, tengok kiri. Tengok, Nabi menggunakan diksi. Laknat itu macam makhluk hidup. Naik, udah turun. Tak ada jalan dah, turun. Tak ada jalan dah, tutup. Lalu duduk, atau menung itu tengok kanan, tengok kiri. Bingung dia, laknat. Tengok. Kan diksi yang Nabi menggambar laknat itu macam makhluk hidup. Tapi ingat, ini laknat ya, ini kutukan, ini la'an, to'an tadi. Fa'idha lam tajid mazaghan. Masya Allah. Maka jika laknat itu tidak punya tempat, dah tak ada lagi tempat untuk dia melepaskan diri, nak naik ke atas tertutup, naik ke bawah tutup, tengok kanan, tengok di mana ni, nak pergi mana ni. Kebingungan laknat. Apa akhirnya? Roja'at ila alladhi la'an. Dia akan kembali kepada sumbernya, puncanya. Laknat tadi kembali, akhirnya balik. Balik ke mana? Kepada puncanya. Minta maaf kalau laknat tadi puncanya keluar dari mulut saya, masuk mulut saya. Ni rupanya, ni dari sini tadi. Saya keluar dari sini. Sebab nak lepas ke langit tutup, nak turun tutup, tengok kanan, nampak mulut. Laknat itu kembali kepada kita. Cacian itu kembali kepada kita. Ramai kan orang dicaci, orang yang tak tahu menahu, coba yang dicaci yang tidur. Yang tahu orang lain. Allahu Akbar. Fa in kana lidzalika ahlan. Idza ila alladhi lu'in.
maka dia akan kembali kepada orang yang dilaknat. Kali kepada yang dilaknat. Kalau yang dilaknat itu patut memang orang itu dah contoh. Kan wanita kita pelajari adalah orang mukmin boleh melaknat orang Yahudi, tapi bersifat umum. Laknatullahi alal Yahud. Laknat Allah menimpa orang Yahudi, boleh. Itu secara umum ya, kepada perseorangan tidak boleh. Bila naik ke atas dah tertutup, naik pintu ke bawah pintu tutup, duduk tengokkan dia tadi, lalu laknat tadi, cari kepada siapa yang dilaknat tadi. Oh, yang dilaknat Yahudi. Ada pula Yahudi. Nah, kembali pada yang itu jika yang dilaknat tadi memang patut dan layak dilaknat. Masalahnya, wa illa, bila yang nak dilaknat itu semua tidak ada dan tak layak, tak boleh dilaknat. Dia mukmin, tak boleh kamu laknat. Dia mukmin, tak boleh kamu caci maki. Dia mukmin, dia tak boleh kamu hina. Dia mukmin, kamu wajib jaga harga dirinya. Orang mukmin kan haram harga dirinya, muru'ah, irdun. Nak lari kemana nih? Kutukan ini. Karena sasarannya tidak ada. Yang berhak untuk dituju, tak ada. Roja'at ila qailihi. Dia akan balik kepada siapa yang mengucapkannya. Balik kepada dari mana? Minta maaf kalau datang bermulut saya, datang menimpa saya. Karena laknat yang saya keluarkan tadi rupanya cari jalan cari mangsa, tak ada. Laknat itu rupanya punya mata. Laknat yang keluar daripada mulut kita punya mata. Kita jual kepada orang namanya cari-cari, tak jumpa lah, tak layak. Tak layak untuk aku laknat, untuk aku timbakan, patah balik kepada diri saya. Keji tak keji? Jadi sekarang ini jemaah sekalian, kalau climate change, perubahan iklim sudah menjadi tajuk dunia. Negara-negara besar memikirkan macam mana nak mengubah semula iklim dunia seperti dahulu sehingga selesa untuk didiami. Pening nak saya itu. Ada satu lagi rupanya, atmosfera bumi sudah tercemar sekian lama oleh dosa-dosa la'an, ta'an, fahish, badi. Sebab itu, ya, kena tahu. Kita kena faham betul. Kita bahkan, kalau kita banyak ya, hari-hari ini, banyak sekali ya yang seperti ini. Dalam hadis yang disepakati Bukhari Muslim pun ada daripada Abu Hurairah, nazala nabiyyun min anbiya, ada seorang nabi, kata Nabi bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, dahulu ada seorang nabi tak sebut nabi siapa. Dia sedang rehat, pernah berjalan, berhenti di bawah sebatang pokok. Tahta sajarah, faladarat unamlatun, lalu masa duduk itu disengatlah, digigit oleh seekor semut. Ya, duduk bawah pokok, tentu orang banyak semut. Jadi ada seekor semut menggigitnya. Fa amara bi jazi wa khriya min tahtiha, tumaru baitiha fa khriya binar. Marah, ditinggalkan tempat itu, lalu disuruh pengawal pegawainya untuk bakar rumah semut itu. Gara-gara seekor semut menggigitnya, marah sungguh, dihukum si semut tadi, masyarakat semut tadi dibakar sarangnya. Fa'auhallahu ilaihi, lalu Allah memberi wahyu kepada Nabi tadi. Allah menegur Nabi yang digigit semut tadi. Apa yang Allah tegur dia? Fahalla namlatun wahidah. Hai hambaku, hai nabiku, napalah kau bakar rumah semut yang mati ribuan, puluhan ribu? Bukankah yang gigit kamu hanya seekor? Maknanya kamu telah memperlakukan, menghukum melebihi dari yang sepatutnya. Yang salah hanya seorang. Kenapa satu bangsa kamu bom semuanya?
Ini hadis Bukhari Muslim ya sekalian. Hatta nak mengambil, kalaupun nampaknya hadis ini, ya ini dibenarkan Nabi tadi untuk ya mungkin menghukum semut yang menggigitnya. Tapi kenapalah? Sepatutnya kan hanya semut yang menggigitnya saja kalau nak dihukum pun. Ini dikerahkan tenteranya untuk bakar semua semut yang ada di pokok itu, termasuk sarangnya pun dibakar. Jadi Allah tegurlah dia. Fahala namlatun wahidah. Kan yang gigit kamu hanya seekor. Pasal apalah kamu bakar semuanya. Afi'an akrastaka kamlah ahlakta ummatan minal umam. Itu satu. Pasal apa? Bukan yang gigit kamu hanya seekor. Kenapa pula kamu binasakan satu kumpulan semut yang jumlahnya mungkin ratusan ribu, sedangkan mereka bertasbih. Tasbih. Mereka bertasbih. Baik, memang luas pembicaraan bila bicara tentang akhlak. Jemaah sekalian, sekarang kita akan baca hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya. Coba lihat hadis yang berikutnya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang ke 1532. Banyak muhadis yang sangat beradab dan menyebut perawi-perawi hadis khasnya yang disumber. Contohnya, bila mereka menyebut Aisyah yang jadi sumber hadis ini, mereka akan kata wa ana Aisyata as-siddiqah binti as-siddiq al-mubarra'ah minas sama' habibatu Rasulillah ummul mukminin radhiyallahu anha. Itu gelaran dia. Daripada Aisyah, perempuan yang jujur, istri kepada anak perempuan kepada lelaki yang jujur, seorang perempuan yang mendapat pembelaan daripada langit dalam kes dituduh zina dengan Sofwan bin Mu'attal. Kekasih Rasulullah, buah hati Rasulullah, ibu selain orang yang beriman, radhiyallahu anha. Itu kalau menyebut Aisyah seperti itu. Beliau berkata, baginda Nabi SAW bersabda. Lihat ya, hadis 1532. La tasubbul amwata. La tasubbul amwata. Janganlah kamu mencaci maki, mencela, menghina, mencerca dan yang sewaktu dengannya akan orang-orang yang dah mati. Amwat, orang-orang yang dah mati. Kalau mau tak, misalnya gini ya. Amwat itu jamak daripada mayit. Seorang mayit jamaknya amwat. Ada bentuk jamak lain daripada mayit, yakni mauta. Mayit jamaknya mauta, mayit jamaknya amwat. Mauta dengan amwat maknanya samalah sebagai jamak, orang-orang yang dah mati. Tapi penggunaannya berbeza. Kalau amwat itu merujuk pada orang yang dah mati. Dah mati. Sementara mauta itu merujuk pada orang-orang yang dah mati atau orang-orang yang akan mati. Ya, ini masa muhtadar, ikhtidar. Orang yang dah mati, pindah ke alam barzakh, atau orang-orang yang akan mati. Disebutnya mauta. Sebab itu Nabi bersabda, lakinu mautakum bila ilallah. Talkinkan oleh kamu mautakum, bukan amwatakum. Kalau amwatakum orang yang dah mati, mauta orang-orang yang dekat nak mati. Ini amwat.
Jangan kamu hina, jangan kamu cerca, jangan kamu sakiti orang-orang yang dah mati, yang sudah pergi ke alam barzah. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena sesungguhnya mereka itu ya telah sampai kepada apa yang mereka persiapkan. Mereka telah berlepas diri, bebas. Nah, apa yang telah dibuat sudah, sekarang pergi ke tempat lain untuk menerima balasan. Sudah selesai. Tugas, kewajipan, tanggung jawab, bebanan mereka sudah selesai. Jadi tak ada maknanya lah kamu terus mengutuknya karena kesalahannya. Kalaulah tujuan kamu mendedahkan kesalahannya supaya bertaubat, mana ada masa untuk dia bertaubat? Kan sudah mati. Bila tujuan kamu mencegah keburukannya, menegurkan supaya dia mau memperbetulkan kesilapannya, mana ada masa untuk memperbetulkan kesilapannya? Sudah mati. Jangan. Tengok orang mati. Sudah. Kalau kita terpaksa cerita tentang orang yang dah mati, ceritakan kebaikannya. Kata guru saya dahulu, ketika mengajarkan hadis ini, jika kamu terpaksa menceritakan sesuatu tentang orang yang dah mati, ceritakan akan kebaikannya yang kamu telah ketahui. Walaupun kamu hanya mengetahui 5% daripada kebaikannya. 95% keburukannya kamu tahu. 95% buruk. 5% baik. Kalau kamu nak cerita tentang almarhum ini, ceritakan yang 5 itu. Jangan yang 95. Saya ingat dahulu ketika belajar hadis ini. Yang mengajar Ustaz Fathur Rahman, saya masih ingat namanya. Yang mengajar Subul Salam, Ustaz Fathur Rahman, saya masih ingat. Jika kamu terpaksa menceritakan orang yang dah meninggal, ceritakan kebaikannya. Walaupun kamu hanya mengetahui 5% daripadanya. 95% buruk, jangan ungkit-ungkit. Jamaah sekalian, ini termasuk akhlak, budi pekerti yang perlu kita patuhi bila ia berupa suruhan, perlu kita tinggalkan bila ia berupa larangan. Tahrimu sabbil amwati bi ghairil haqq au maslahatin syar'iyyah. Haram hukumnya mencela, menghina, atau apa yang semana dengannya, orang-orang yang dah mati tanpa kebenaran, tanpa berdaya hak, atau tanpa maslahat syar'iyyah, tanpa ada kemaslahatan dari segi syarak. Ya, mungkin kalau banyak at-tahdhir minal iktida'i fihi fi bid'ati wasqi bolehlah. Kita cari keburukannya karena nak memberikan peringatan kepada yang hidup, jangan sampai mengikuti, meniru, mencontohi berjalan hidupnya yang tak betul itu. Wah, ini gini-gini. Katalah, dia sebenarnya rajin, orangnya ikhlas, rajin beribadah. Tapi masalahnya, banyak ibadahnya itu ikut suka-suka. Ibadahnya ikut suka-suka. Macam ni ikut suka-suka? Yalah, tak tahulah ibadah apa. Macam-macam solat yang dibuatnya. Ada solat sempena Isnin, ada solat sempena Rabu, ada puasa sempena Januari, ada puasa sempena Mac. Rajin puasa tapi suka-suka. Namanya bid'ah lah dalam bos. Tapi saya rajin. Jadi kamu jangan ikut. Walaupun dia orang yang sangat, itu boleh. Tahzir. Memberi peringatan. Jadi karena ada maslahat syar'iyyah. Imam An-Nawawi, sekalian,
Imam An-Nawawi, Ad-Dimsyaqi, Asy-Syafi'i. Ya, kita kenal nama Imam An-Nawawi kan. Kita kenal nama sebenarnya jadi Muhyiddin. Namanya Muhyiddin. Orang yang menghidupkan agama. Gelarnya Abu Zakaria. Lakabnya. Muhyiddin Abu Zakaria. An-Nawawi, Ad-Dimsyaqi, Asy-Syafi'i. Di dalam kitab beliau yang sangat terkenal, saya yakin dia masih sedang mempelajari juga, dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Ada bab khusus dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi ini, yakni babu tahrimil amwat bi ghairi haqqin au maslahatin syar'iyyah. Bab yang menjelaskan hukum haramnya mencela, mencerca, mencaci dan yang semakna dengannya akan orang-orang yang dah mati tanpa kebenaran, tanpa al-haq, dan tanpa ada maslahat syar'iyyah. Al-amwatu ya'ni al-amwat muslim, maksud amwat di sini makna orang-orang mukmin, ya. Orang-orang yang dah mati dan mereka orang mukmin. Amal kafir, nah, adapun bila yang meninggal itu orang kafir masa hidupnya, fala hurmata lahu, maka tidak ada pengharaman, tidak ada hukum haram dalam hal ini menceritakan keburukannya, illa idza kana fihi syabih idza'un lil ahya min aqrabihi falaysu balai. Kita boleh menceritakan keburukan orang kafir. Nih, kafir ni dulu gini masih hidup. Macam-macam buat pada orang lain. Banyak akhirnya kalau masa meninggal ramai masyarakat akhirnya sujud syukur. Karena menurut masyarakat selagi dia dahulu masih hidup, masyarakat tak pernah tenang, tak tentram hidupnya. Cerita keburukan itu boleh, kecuali ini pun ada kecualinya. Jika kita mencela orang kafir yang dah mati itu, ianya boleh menimbulkan, boleh menyakiti hati ahli keluarganya yang masih hidup. Lebih-lebih lagi ahli keluarga yang masih hidup ini ada yang Muslim. Katakanlah ada orang meninggal, orang kafir jahat, anaknya masih hidup, anaknya pula orang Muslim. Kita ceritakan keburukan dia yang dah meninggal, bagaimana perasaan anaknya. Walaupun orang tuanya memang terkena jahat dan dia mati kafir, tapi bila diceritakan keburukannya di hadapan orang lain, didengar olehnya sebagai anak yang dalam dirinya ada DNA orang tuanya yang dicaci, pasti rasa sedih. Ya, begitulah. Nah, ini kena dijaga. Ingat jamaah sekalian, kisah Abdullah bin Abdullah. Ketua si munafik. Itu kan namanya Abdullah. Anaknya pun namanya Abdullah. Jadi ketika ramai orang Umar terutamanya, kan seringkali minta kebenaran kepada Nabi agar diizinkan untuk memenggal leher si Dullah bin Salul inilah. Namanya Abdullah bin Salul. Itu ketua munafik. Anaknya namanya Abdullah juga, tapi dah Muslim. Ramai orang yang tahu ayat-ayat Quran tentang munafik cara itu juga pada Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul, cucu Salul maksud saya. Abdullah bin Ubay bin Salul, cucu Salul. Cuma tahu ini uangnya ini. Sehingga Umar sering kali minta izin pada Nabi agar Nabi izinkan sembelih saja. Bunuh aja di cucu Salul ini. Nabi tak benarkan, kan Nabi tak izinkan, kan Allah tak suruh.
tak sembuh. Jadi karena ramainya orang benci pada orang tuanya, bahkan ada yang minta keizinan untuk membunuhnya. Abdullah anaknya yang muslim ini akhirnya jumpa Nabi. Ya Rasulullah, betul ke engkau menyuruh atau mengizinkan orang untuk membunuh ayahku yang munafik itu? Jika betul lah ya Rasul, engkau mengizinkan pada orang lain untuk membunuh ayahku karena dia munafik, tolong ya Rasul, beri aku keizinan, biar aku sendiri yang membunuhnya. Karena jika orang lain nanti yang membunuhnya Rasul, aku sebagai anak takut nanti timbul rasa tak ridho, tak senang. Aku seorang muslim. Jika seorang muslim lain membunuh ayahku sebagai anak, aku takut nanti ada timbul rasa dendam. Sebab itu kalaulah engkau nak izinkan orang bunuh ayahku, izinkan. Sampai begitu sekali itu. Maknanya betul lah. Walau bagaimanapun itu orang tuanya. Walaupun berbeza agama, walaupun dia munafik, bahkan ketua munafik. Sebab itu hadis Nabi ini. Walaupun dibenarkan mencela orang kafir yang dah mati, tapi jika perbuatan itu menyebabkan yang hidup itu rasa tak senang, tak sedap, tersentuh perasaannya, sakit hatinya, apalagi ada yang muslim, jangan sekali-kali. Itu orang mati, bagaimana kalau orang hidup? Lagi tak boleh. Begitu maksudnya. Wa amma idza lam yakuna qadaran fa inna la hurmata lahu wa tawamana qaulun mu'allif. Tapi kalau semua itu tidak mungkin berlaku, ya tidak mengapalah. Ini jika berlaku orang kafir. Baik. Syarah hadis ini ya mas sekalian. Hadis yang berbunyi la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Janganlah kamu mencela, mencaci, mencerca orang yang dah meninggal, karena sesungguhnya mereka ini telah berlalu atau telah sampai kepada apa yang mereka usahakan. Ay laqad harrasal islamu ala hifdzi a'radil muslimina ahya'an wa amwata. Demi sesungguhnya agama Islam ini agama yang amat sangat menggalakkan umatnya untuk menjaga harga diri. Apa namanya? Harga diri, nama baik. Harga diri, nama baik pribadi seorang muslim, sama ada dia masih hidup maupun sudah meninggal. Ini poinnya. Islam yang kita anuti ini agama yang benar-benar menitik beratkan, memandang berat tentang harga diri muru'ah seorang muslim. Wajib kita jaga kemuliaannya. Bila menjaga kemuliaan harga diri orang itu, menjaga harga diri orang itu wajib, maka mencemarkannya adalah dosa besar. Begitulah. Dan jangan lupa, salah satu daripada wasiat penting Nabi, termasuk wasiat terakhir Nabi, karena begini Nabi sampaikan dalam Hajjatul Wida', semasa Nabi menyampaikan khutbah pada haji yang pertama dan terakhir. Jadi termasuk wasiat terakhir lah itu. Apa isi kandungan khutbah Nabi yang mustahak loh. Satu di antaranya ini, sebagaimana Allah telah mengharamkan darah kamu, mengharamkan diri kamu, mengharapkan harta kamu, mengharamkan harga diri kamu. Kamu orang muslim mana? Bila orang muslim, darahnya haram, mana tidak boleh dibunuh.
Hartanya haram, tidak boleh dirampas. Harga dirinya haram, tidak boleh dijatuhkan, dicemarkan, dipermalukan. Kahurmati, sebagaimana haramnya tempat ini, hari ini, bulan ini. Tegas sungguh. Baca ringkasan khutbah wida. Ya mungkin saya mungkin ada pernah ada kuliah umum mungkin ya. Saya yakin dia mau pernah mendengar kuliah sumpah umum intipati daripada khutbah wida Nabi. Itu penting sekali karena itu dianggap wasiat terakhir Nabi. Sekaligus kesimpulan daripada keseluruhan dakwah Nabi yang Nabi sampaikan selama 23 tahun kurang lebih. Jadi Nabi memberikan kesimpulan intipati daripada kandungan dakwah yang baginda sampaikan selama 22 tahun lebih. Diringkaskan dalam khutbah wida. Karena itu wasiat terakhir. Karena pada bulan Rabiul Awal selepasnya, selepas haji itu kan Nabi meninggal kan. Ya lebih dari 2 bulan dah. Jadi sangat penting. Satu biasanya menjaga kehormatan, harga diri, image seorang muslim itu dijaga. Bukan kita hanya wajib menjaga diri kita. Kita juga menjaga. Sama ada masih hidup atau sudah. Wanaha an idzaihim bisabbi wasyatam. Sehingga Islam melarang menyakiti mereka, mengutuk mereka, mencemarkan mereka, menjatuhkan muruah mereka. Maruah bahasa Melayu, maruah. Bahasa Arab muruah. Haram. Pernah dahulu kita pelajari yang sekarang ya. Macam mana ya kita ini? Itu pernah kita pelajari. Macam mana dahulu dalam satu Abu Dzar Al-Ghifari ya, kalau tidak salah. Kau pernah punya masalah dengan Bilal bin Rabah. Biasa sahabat. Ya mungkin karena emosi. Bilal ini bekas hamba saya. Jadi mungkin kurang emosi. Bilal bin Rabah ini ya ini bekas hamba abdi kan. Jadi mungkin kurang bersifat emosional. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari ini, jamaah sekalian ini bukan bekas hamba abdi, ini bukan minta maaf mantan perompak. Karena Abu Dzar ini asalnya perompak. Siapa yang peniaga yang lalu di kampungnya? Jadi Al-Ghifari, Bani Ghifar, pasti rompak. Ya maklumlah ketua perompak lalu, jadi mungkin sifat emosional itu lebih mungkin. Abu Bakar, Masya Allah, dari kecil orangnya penyabar, terus bersahabat dengan Nabi. Penyayang sama tinggi. Umar, tengok, sebelum Islam macam mana? Kalah. Itu bila jadi orang Muslim, tengok. Ada apa-apa, minta izin pada Nabi, penggal aja. Tak banyak-banyak cakap lah. Jadi agak emosi waktu itu. Agak sulut emosinya. Terlalu emosional, Abu Dzar Al-Ghifari panggil Bilal ini, ya benar Sauda, aduh, wahai anak perempuan hitam, ya wahai si hitam, anak perempuan hitam, dahlah kamu hitam, mak kamu hitam, maksudnya begitu. Jadi Bilal tersinggung karena panggilan itu bernada menghina, sabun namanya. Coba Rasul mengadu pada Nabi, bukan mengadu mananya apa ya mengadu, bukan kan, tahu apa hukumnya nih. Tak pernah aku dengar seorang panggil aku sehina itu, walaupun memang dia hitam dan maknya pun dia orang hitam, tapi cara memanggil, dia punya intonasi dia itu, wah, intonasi menghina. Coba Nabi dimarahi itu Abu Darda. Abu Dzar dipanggilnya, Abu Dzar ditegur oleh Nabi dengan nada marah. Nabi tengok, wahal baru panggil orang hitam, dipanggil wahai si hitam. Allahu Akbar walillahil hamd.
Ya mas sekalian, minta maaf ya, sekali lagi minta maaf. Ini sekadar contoh lah. Karena saya supaya terus terang. Kita punya bapak, jamaah punya bapak. Itu katalah ayah saya, katalah kepalanya, rambutnya jarang. Ya biasa, rambut jarang, gugur, katakanlah tengah, botak, kanan kiri ya rambutnya. Itu katalah kepala ayah saya macam itu. Kepala saya macam itu, kepala bapak saya. Lepas itu ada kawan saya panggil. Minta maaf ya, saya nak tanya lah. Kepala ayah saya awak ni macam mana? Kepala bapa awak ni sakit ke? Saya tidak marah tu. Saya tak marah sebab kawan saya hanya tanya, kepala bapa awak ni sakit sejak bila? Kan dia sebut kepala bapa. Saya tak marah, itu bukan. Tapi coba kalau dia kata, apa kepala bapa engkau? Coba. Dia punya verbal dia sama. Kepala bapa engkau. Tadi, saya nak tanya, kepala bapa awak ni sakit ke? Itu intonasi. Verbnya sama. Bahasa verbalnya sama. Tapi intonasi dia tu. Intonasi dia berbeza. Yang ini tulis, kepala bapa. Itu terpuji ke keji itu. Dan itu biasa. Macam ucapan itu biasa dikeluarkan. Untuk menunjukkan ekspresi kebencian kepada orang yang tidak disukai. Inilah jamaah sekalian yang hadis-hadis yang telah kita baca berkaitan dengan perkara ini. Yang seakan-akan hari ini hadis ini paling banyak dilanggar. Paling banyak dilanggar. Okeylah, Quran kata aqimus shalah, betul. Nabi mengatakan rukun Islam ada 5, betul. Insya Allah yang melanggar ada tapi tak seramai. Buktinya, bila ya Allah salah semuanya sholat. Alhamdulillah. Pola semuanya. Adalah yang tak sholat. Itu pun sorok-sorok. Suruh puasa bulan Ramadan, Quran suruh, Nabi pun suruh puasa. Alhamdulillah, jumlah yang berpuasa ramai. Kalaupun ada yang tak puasa, memang adalah, tapi sikit. Itu pun sorok-sorok. Tengok, sorok-sorok. Karena tahu yang dia melakukan maksiat. Tak puasa Ramadan itu kan maksiat. Malu, sorok. Tapi coba, menjatuhkan nama orang lain, menghina sesama muslim. Sorok-sorok ke jemaah sekalian? Tak ada sorok-sorok. Ada rasa malu. Macam mana sorok-sorok depan ratusan orang? Makin ditinggikan suaranya. Ada kerasa malu? Bangga ada. Coba. Ini yang sebenarnya menjadi keprihatinan kita sebagai muslim yang pecinta sunnah. Saya ulangi. Pecinta sunnah, penyampai sunnah, pengamal sunnah. Hendaklah kita nyatakan kebencian terhadap perkara ini. Dan kita berkewajiban menyedarkan pada sesungguh muslim. Jika kita benci dan tak suka melihat muslim tak berpuasa siang Ramadan, walaupun dia makan suruk-suruk, kita pun ya apa. Takkanlah melihat kekejian yang amat keji dalam pandangan Nabi dilakukan dengan terang-terangan, bahkan penuh dengan rasa bangga. Kalau orang tak puasa itu pun malu ada. Sedang melakukan seperti ini, bukan malu malah bangga. Dosanya lebih besar aja mas sekalian. Dosanya lebih besar. Waliyadzubillah, minta maaf sekali, minta maaf. Yang melakukannya pun dengan bangga, yang mendengar pun bersorak. Waliyadzubillah. Tidak ada cara lain ke merayu orang. Sudahkah kita kehabisan perkataan yang sopan, yang menghargai, yang Quran kata, wa qulu qawlan karima, ucapan yang mulia. Nabi Musa itu kekasih Allah, kalimullah.
pasti benar. Fir'aun itu musuh Allah, pasti salah. Ahli neraka. Musa ini ahli surga. Sungguh pun begitu, Allah beri nasihat kepada Musa dan Harun. Idhaba ila Fir'aun. Musa dan kamu Harun, pergilah jumpai Fir'aun itu. Sampaikan kebenaran. Sampaikan risalahku kepadanya. Waqula, dan katakan olehmu wahai Musa dan Harun bila jumpa nanti, sampaikan kebenaran kau ini qaulan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. Jika seorang Musa kekasih Allah, Nabiullah, penghuni surga, itu pun oleh Allah masih beri peringatan, diingatkan, cakap elok-elok ya, cakap lemah lembut ya. Jangan sampai kamu bercakap dengan menjatuhkan harga dirinya. Betul Fir'aun itu musuhku dan musuhmu, tapi dia itu raja. Dia itu ada pengikutnya. Cakap yang lemah lembut, jangan sampai harga dirinya jatuh dalam pandangan pengikutnya. Sekarang, apa kita ini lebih mulia daripada Musa di sisi Allah? Apakah orang yang kita tak suka kita itu lebih hina daripada Fir'aun dalam pandangan Allah? Sehingga kita merasa berhak untuk melakukan lebih kasar. Coba. Tindakan kita bukan sekadar melanggar hadis, melanggar Quran. Seharusnya kita bersikap jujur ya. Kita memahami Al-Quran hadis berjujur, ikhlas. Jangan hanya Quran hadis digunakan untuk menghukum, menilai orang. Tapi jadikanlah Quran hadis juga menilai diri kita. Ini hanya cari ayat untuk nilai orang. Cari hadis hanya untuk orang. Tak ada ayat untuk dirinya. Ya itu tak ikhlas lah namanya. Jamaah sekalian, minta maaf. Ya, mungkin kita perlu pertegas karena ini penting. Terus terang, cara pribadi saya melihatnya sangat-sangat penting bab akhlak yang seperti ini. Bukan mana yang lain tak penting, yang Islam itu semuanya penting. Tapi kenapa bagian-bagian tertentu yang juga amat penting macam diabaikan oleh orang Islam. Bahkan dilanggar dengan terang-terangan. Wa'iyadzubillah, tumana'udzubillah. Ini yang perlu kita fahami sama. Dan hadis ini tadi nyatakan Allah atau Nabi melarang kita menyakiti, mencemar, menjatuhkan harga diri orang muslim walaupun dah mati. Apalagi masih hidup. Karena sudah mati sudah jelas lah. Nabi kata qad afdau ila maqaddam. Mereka telah sampai kepada tempat atau masa untuk mereka mendapatkan balasan daripada amalnya, sama ada baik ataupun buruk. Dan menunggu aja Allah akan balas mereka. Fayujazihimullah ta'ala bih. Allah akan balas. Fayu'akhidhu mayyasawbidu bih. Dan bila Allah kehendaki, Allah boleh siksa dia dengan sebab dosanya. Tak perlu kita kutuk. Apa makna kita kutuk dia? Sedangkan dia akan disiksa oleh Allah jika Allah menghendakinya. Masya Allah. Itu pun jika Allah menghendaki ya. Sebab wa yaghfiru liman yasha'. Dan Allah boleh mengampunkan mereka jika Allah kehendaki. Dosa sebanyak manapun yang dibawa oleh seseorang manusia ketika jumpa Allah, selain dosa syirik ya, menurut fahaman kita ahli sunnah wal jamaah, terpulang pada Allah. Ya Allah, Kau serahkan hamba-Mu ini dengan segala kebaikan dan keburukannya. Ya Allah, aku serahkan hamba-Mu ini dengan segala dosa-dosanya. Jika Engkau kehendaki ya Allah, Kau boleh ampunkan karena Engkau Maha Pengampun. Jika Engkau menghendaki ya Allah, Engkau boleh siksa dia karena dosanya, karena Engkau Maha Adil. Aku serahkan padamu. Kan begitu.
harapan kita kepada Allah bagi orang yang damai. Selain dosa syirik ya, kalau dosa pasti akan disiksa. Walidzalika la yanbaghi al-qat'u li hadin bi jannatin aw narin. Saya tak boleh kita memberi keputusan, memutuskan orang itu masuk surga, orang itu neraka. Mana boleh. Ini tengok penjelasan. Ini baru Allah Akbar ya Mas. Kita baru belajar hadis istilahnya subul salam. Bulughul maram lah. Yang kita katakan ini bulughul maram. Dan bulughul maram bukan kitab hadis ya, himpunan hadis. So itu bulughul maram itu banyak perawi-perawi, bahkan termasuk yang dhaif pun dicantumkan kan Ibnu Hajar Asqalani. Bukan kitab hadis, himpunan hadis. Jadi bukan kitab hadis yang tinggi-tinggi, bukan. Itu pun sudah cerita dalam penjelasannya. Dan subul salam yang dikarang Imam Sunani. Lah lidzalika, oleh sebab itu layam bagi. Tak boleh Pak langsung, tak patut langsung. Al-qat'u li ahadin bi jannatin aw narin. Memastikan itu masuk surga, memastikan neraka. Hanya karena kita tak suka. Tengok, agama yang paling basic ini hanya berbeza pendapat. Kamu neraka, kamu tidak. Allahu Akbar, jangan. Li'annahu ta'ala wal muhtassu bidzalik. Karena semua itu hak Allah Subhanahu wa taala. Al-muhtassu. Allah saja yang punya hak khusus, hak prerogatif istilahnya. Bagi Allah SWT. Laisa li ahadin bidzalika nasib. Tak ada siapapun yang punya hak. Yang Allah beri otoriti untuk memberikan ini. Nabi pun tidak. Nabi serahkan umatnya pada Allah. Nabi Isa serahkan pada umat, termasuk yang tak baik inilah. In tu'adzibhum fa innahum ibadu, ya Allah. Kalau kau nak siksa mereka, umatku yang dahulu menyembah aku, ya mereka ini hamba-Mu juga. Tapi kalau kau nak ampunkan mereka, ya Allah, Engkau ni Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tengok, Nabi Isa pun menyerahkan umat Kristian yang menyembah Isa, mengatakan Isa ini anak Tuhan, Allah serahkan nasibnya pada Allah. Isa tahu, ya Allah, karena dia ini sembah aku, ya Allah, dia menyuguhkan aku, ya Allah, siksa keras-keras. Nabi Isa tak kata begitu. Walaupun dosanya dosa besar dan dosa syirik, Nabi Isa hanya kata, ya Allah, jika kau nak siksa mereka ini hamba-Mu juga. Mana tak ada siapa yang tak puas hati. Tak ada siapa yang berani protes. Karena mereka ini hamba-Mu juga. Engkau ada hak sepenuhnya, ya Allah. Tak ada siapa yang boleh campur tangan. Tak ada siapa yang ada ingin menghalang-halangi. Masya Allah. Sebab itulah di dalam hadis Turmuzi daripada Mughirah bin Syu'bah, ini dalam sarahnya ya, dalam Bulughul Maram tidak ada. Nabi bersabda, la tasubul amwat, jangan kamu mencerca, mencaci, menyakiti orang yang dah mati. Alasannya kata Nabi, fatu'dul ahya. Karena oleh sebab kamu menyakiti orang yang dah mati, memburu-burukan, mencela, bla 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 seterusnya lah. Tu'dul ahya. Perbuatan itu akan menyakiti ahli keluarganya yang masih hidup. Walaupun mungkin yang masih hidup ini berbeza agama dan kepercayaan dengan yang mati. Yang mati mungkin orang tuanya kafir. Yang hidup anaknya yang dah muslim. Atau mungkin yang mati itu anaknya yang kafir, penjahat. Ayahnya pula seorang mukmin. Macam mana? Pasti ada hubungan. Perasaan antara ayah dan anak tak boleh dipisah. Walaupun berbeza agama, perasaan itu ada. Jadi bila kamu menyakiti si mati, boleh jadi ia akan menyakiti yang hidup. Itu alasan Nabi. Itu ada dalam subul salam. La tasubul amwat fatu'dul ahya. Dan yang hidup itu, tengok, mungkin si mati tidak akan tersakiti. Kan dia sudah afdal. Tak adalah kesannya. Tapi kesan yang pernah hidup. Jaga tu perasaan tu. Jaga perasaan.
Saya terlupa je Mas Yan. Jadi saya tak berani memastikan karena saya kalau lupa tak ingat sangat tu saya karena ini maklumat lama. Dalam kitab mana sebenarnya, mungkin dalam kitab Sirah kalau tak salah. Pada zaman Nabi ada orang yang mengutuk, mencaci maki Abu Jahal yang dah mati. Memang patut pun lah Abu Jahal ini dicaci maki karena dia musuh Allah, musuh Rasul, mati pun mati sebagai orang kafir. Salah seorang daripada anak Abu Jahal yang dah Muslim, anak Abu Jahal ni ada yang dah Muslim, dia mengadu pada Rasulullah, kenapa orang masih terus mencaci ayahnya? Walaupun mereka tahu, dia tahu ayahnya orang kafir memang patut, tapi kenapa kan dah mati? Jadi hati anak yang Muslim ni terasa lah. Atau kata mereka terasa lah apalah. Dia tak tahulah yang dia caci maki depan saya itu ayah saya. Walaupun saya tahu ayah saya memang jahat. Tapi jika anak ada tu. Ada panggil silah qalbiyah. Silah qalbiyah. Hubungan batin, hubungan hati itu ada tu. Nabi larang. Janganlah. Janganlah kamu menghina, mencerca, menyakiti orang yang tak mati. Karena dengan sebuah kata itu akan menyakiti perasaan hati orang-orang yang masih hidup. Itu jelas sekali ya Mas sekalian. So dalam ayat hadis ini Nabi menjelaskan anna min asbabin nahyi huwa ma yuhdisu dzalika min husni aqrabihim. Salah satu daripada rahsia kenapa Nabi larang menyakiti orang yang mati, yakni karena ianya boleh menimbulkan ketidaknyamanan, ketidaksenangan, rasa tersinggung bagi ahli keluarganya yang masih hidup. Apalagi yang masih hidup, nanti kalau orang Islam macam mana? Lagi berat. Jamaah nikmati Allah, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan beri peringatan saya. Betul, jamaah sekalian. Saya, kita masuk tuan-tuan dan puan-puan juga lah. Pasti mengambil berat tentang perkara ini. Karena kalau kita belajar cara ikhlas dan jujur lah. Jujur, saya jujur mana? Jujur apa adanya lah. Baca hadis ini. Macam hadis ini baru minggu lepas Nabi sampaikan. Seakan-akan. Karena begitu Allahu Akbar. Begitu sesuainya hadis ini untuk di-highlightkan pada zaman kita sekarang ini. Ya, Nabi sudah sampaikan 14 abad yang lalu. Ya, karena ramainya orang melanggar tak kisah. Jangan hanya karena ramainya orang melanggar dan tak kisah. Apabila melanggar itu ya orang Islam sendiri, apalagi yang melanggar itu orang kita sukai, lalu kita merasa tidak bersalah. Berat tu ya Mas sekalian. Jangan hanya karena yang melakukan pelanggaran hadis-hadis seperti ini, orang yang kita sukai, lalu kita merasa tak bersalah. Itu berat sekali. Pertanggungjawabannya di akhir nanti nafsi-nafsi ya Mas sekalian, bukan hubungan. Saya ulangi, pertanggungjawaban kita, amal kita di akhir itu nafsi-nafsi, bukan hubungan. Walaupun di dunia dahulu melakukan saat itu secara hubungan dan berjamaah. Pertanggungjawabannya nafsi-nafsi. Jadi kita diambil kira, dihisab nafsi-nafsi itu. Mudah-mudahanlah kita mengambil berat. Yang benar pada Allah SWT, silap kelemahan sendiri, itu dengan bacaan tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin syaitanir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr. Alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.